Shalom, tetap optimis di dalam Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Sebelum kita memulai perenungan kita pada hari ini, saya mau mengajak kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biarlah kesempatan hari ini menjadi kesempatan yang emas untuk kami menerima juga berita baik lewat firman Tuhan. Karena itu siapapun kami yang mengikuti perenungan pada hari ini pasti diberkati Tuhan dan dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema kita pada hari ini yaitu berbicara tentang Tuhan adalah tempat pengungsian. Waduh, ini kata ini adalah kata yang sangat hati-hati sekali saudara untuk kita mencernanya, kita mengertinya dengan tepat. Tuhan adalah tempat pengungsian yang tepat. Waduh, ini penting sekali saudara. Nah, sebelum jauh saya memaparkan poin ini, saudara, saya mau mengajak kita baca firman Tuhannya dulu. Nahum. Nah, saudara harus baca kitab Nahum dalam Perjanjian Lama, ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan itu baik. Kalimatnya baik. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, Nahum 1 ayat yang ke-7 ini adalah satu himbauan saudara yang memiliki makna yang luar biasa dalam perenungan kita. Apa itu? Karena tema kita tadi bicara tentang Tuhan adalah tempat pengungsian. Kenapa Tuhan tempat pengungsian? Maka tadi jelas karena Tuhan itu baik, yang pertama. Nah, saudara, ini kalimat adalah Tuhan itu baik. Ini penting saudara untuk dipahami. Karena Tuhan itu baik, kendati kita tidak baik sama Dia, Dia tetap baik. Kendati kita baik sama Dia, tidak menambahkan kebaikan Dia. Jadi Tuhan itu, Dia adalah baik yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Karena Dia tetap baik. Saudara bisa bayangkan ya, kalau seandainya kita jatuh dalam dosa, kita salah berbuat, atau kita berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, sudah tahu, kalau konsekuensi logisnya adalah sebuah hukuman, selesai kita semua. Itu berarti bukan hanya saya, tetapi saudara pun, tiap hari pasti kita dapat kena hukuman. Karena Tuhan tidak memandang bulu kesalahanmu, ya kan? Tapi hebatnya apa? Dia kalimatnya Tuhan itu baik. Tetapi kebaikan Tuhan jangan disalah tafsirkan. Kebaikan Tuhan jangan dianggap sembarangan. Ini memberikan indikasi kalau Tuhan itu baik. Artinya Dia dalam kondisi apapun. Saudara mau bilang Dia sebagai emergency, dalam keadaan bahaya datang pada Dia, Dia tetap baik. Oleh karena itu, saya mau sampaikan bagi kita, dalam perenungan kita, jangan ragukan kalau Tuhan yang kita sembah memang sungguh-sungguh baik. Yang kedua, saudara, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Apa itu artinya? Karena Tuhan itu baik, Dia menyediakan dirinya untuk saudara dan saya dalam keadaan sulit, susah apapun datang ke Dia. Karena Dia adalah tempat pengungsian buat saudara yang mengalami kesulitan, kesusahan dalam bentuk apapun. Nah, ini penting sekali saudara. Nah, ada orang yang bilang, udah kalau lu senang datang sama gua, kalau lu susah jangan datang sama gua. Ini beda. Karena Dia baik, justru ditawarkan bagi saudara, kalau kamu susah, kamu dalam menghadapi kalut, kamu datang sama saya. Karena saya tempat pengungsian padamu. Hebat sekali. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Saudara datang sama orang keadaan susah, kamu dibilangin, lu susah aja baru datang sama gua. Kalau senang kamu datang sama gua. Tapi Tuhan menawarkan dirinya. Karena Dia baik, maka Dia bilang apa? Aku tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ternyata saudara baru mengerti bahwa Tuhan itu adalah luar biasa di dalam hidup saudara dan saya. Kalimat berikutnya apa? Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, ini penting sekali. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan mau ya sebenarnya kita semakin manja sama Dia.
Jadi ibaratnya dalam keadaan apapun, kesulitan dikit apapun, bolehlah datang pada Tuhan. Karena dia happy sekali kalau saudara sedikit-sedikit cerita sama dia. Karena kenapa? Semakin engkau cerita sama dia, terbuka sama dia, ingat, dia akan mengenal orang-orang yang datang kepada dia. Hari ini kita datang sama dia, berseru sama dia, minta tolong sama dia. Karena dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya akan mengajak kita berdoa. Terima kasih engkau telah menyediakan hidupmu sebagai tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Karena sungguh Tuhan, engkau baik. Berkati setiap kami yang telah mengikuti perenungan ini, supaya kami tetap makin mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan. Tuhan tetap beserta dengan saudara sekalian. Shalom.